Meski tindak pidana dugaan korupsi yang menjerat Firly Bahuri telah memenuhi syarat bagi polisi untuk menahan Firly, namun sudah 100 hari jadi tersangka, Firly tak juga masuk bui. Faktor apa saja yang menjadi kendala bagi polisi untuk menahan Firly? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami ada Ketua Harian Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas Benny Mamoto dan mantan penyidik KPK Yudi Purnomo. Mas Yudi, Pak Benny, selamat sore semuanya. Selamat sore, Mas. Ya, terima kasih atas waktunya. Saya ke Mas Yudi. Mas Yudi, ini sempat dinyatakan hilang kontak oleh pengacaranya, lalu kemudian pengacara yang lain mengatakan tidak hilang kontak. Menurut Anda bagaimana tentang keberadaan Firly yang saat ini sedang simpang siur informasinya, Mas Yudi? Ya, pertama ini kembali menjadi drama lagi. Karena apa? Karena Pak Firly tidak ditahan. Sehingga saya berpikir ketika kemarin kan tentu penyidik mempunyai positive thinking ya ketika dia tidak menahan Pak Firly karena melihat Pak Firly pertama dia adalah mantan ketua KPK, kemudian dia juga merupakan pensiunan polisi. Jadi saya pikir penyidik masih berharap bahwa yang bersangkutan itu kooperatif ya. Kemudian ya ternyata akhirnya sejarah berulang ketika Pak Firly akhirnya mangkir. Dan mangkir ini kembali menjadi drama karena kita tahu bahwa ketika wartawan kemarin menunggu ya di hari Senin, itu kan sempat ada konfirmasi dari salah satu pengacaranya sudah hadir datang gitu kan. Tapi ternyata dari Tipikor wadirnya mengatakan tidak hadir gitu, dan benar akhirnya tidak hadir. Termasuk ada drama salah satu pengacara mengatakan hilang kontak. Ini kan artinya aneh ya, artinya bahwa saya pikir ya Pak Firly ini menghambatlah upaya yang dilakukan oleh penyidik untuk merampungkan dan tidak menghargai ya ketika misalnya dia tidak ditahan. Ingat loh bahwa ini sudah 2 kali bolak-balik antara penyidik dan jaksa, sehingga ketika kemarin Pak Firly itu diperiksa ya itu kan diharapkan itu akan menjadi perkara menjadi rampung menurut penyidik dan diserahkan kembali untuk ketiga kalinya. Saya pikir ada alasan mendasar ya ketika Pak Firly mangkir. Salah satunya mungkin karena ini sudah pasca pemilu gitu ya. Artinya suasana sudah cooling down, sudah kondusif. Mungkin Pak Firly takut ketika kemarin diperiksa sebagai tersangka dia akan ditahan. Namun sekali lagi bahwa kalau misalnya pihak Polda Metro Jaya tidak mengambil keputusan, pertama apakah akan memanggil kembali ya Pak Firly gitu ya, atau kedua segera melakukan pencarian karena bisa juga dilakukan penangkapan. Kenapa? Karena ini kan menghambat proses penyidikan. Artinya kita lihat dari Senin sampai Jumat sekarang, artinya sudah 5 hari kerja ya, para penyidik tidak berhasil untuk memeriksa Pak Firly. Dan saya harapkan juga pengacaranya kooperatif ya, jangan hanya kemudian melakukan penundaan, tetapi juga membawa Pak Firly ya yang dikatakan infonya ada di rumahnya, segera datang loh. Mabes Polri sama rumahnya Pak Firly di Galaksi kan nggak jauh gitu kan. Dan kemudian ini juga ada WA gitu kan, komunikasi mudah lah kalau memang ingin adanya suatu kooperatif. Nah, tapi sekali lagi bahwa kalau misalnya Pak Firly ya tidak kooperatif dengan penyidik, saya berharap penyidik bisa tegas di sini. Jangan sampai nanti ya nama baik dari proses penyidikan ini akan terkendala, akan kemudian menjadi sorotan dari masyarakat. Kita tahu bahwa tadi juga masyarakat sipil kan juga meminta penahanan. Jadi sekali lagi kita berharap bahwa ada sikap tegas ya dari penyidik Polda Metro Jaya. Apakah akan memanggil kembali, sampaikan kapan akan dipanggil, atau yang kedua segera saja melakukan penangkapan kalau benar Firly ada di rumahnya seperti yang dikatakan pengacara. Ya saya takutkan adalah dia tidak ada di rumahnya, entah dia ada di mana. Seperti itu, Mas. Oke, Pak Benny, menurut Anda apakah kepolisian harus merespon cepat dan kemudian mewaspadai mengenai informasi Firly yang tidak diketahui, tidak pasti begitu keberadaannya? Ya, pertama saya ingin menanggapi dulu begini ya. Saya sebagai penyidik, mantan penyidik yang udah kenyang lah nangani kasus-kasus besar. Begitu kasus ini masuk di laporan dan mulai ditangani, di kepala saya itu saya berpikir begini, kasus yang terjadi sudah beberapa saat yang lalu, kemudian diduga pelakunya adalah orang yang tahu tentang penyidikan. Wajar dong kalau dia sudah menyiapkan diri, menghapus jejak, mempengaruhi sanksi, barang bukti dihilangkan dan sebagainya. Berbeda dengan tertangkap tangan.
tertangkap tangan tuh begitu kena barang bukti, saksi udah lengkap, Ya. nggak bisa bungkir. Nah, analisa saya ini ternyata benar. Begitu proses penyidikan datang, mohon maaf ya, karena publikasi begitu gencar, maka ekspektasi publik tinggi sekali. Hari demi hari nunggu, ini apa. Tapi ternyata hasilnya adalah P19 berkali-kali. Nah, kalau P19 berkali-kali ini menunjukkan bahwa JPU belum menyatakan lengkap, belum mau menerbitkan P21. Nah, penyidiknya kan mikir, kalau saya tahan sekarang, sementara berkas saya kirim masih P19 terus sampai habis masa penahanan, gimana? Karena saya ngalami. Saya pernah nyidik seorang pejabat seperti itu. P19 nggak tahu sampai berapa kali. Sampai habis masa penahanan. Nah, ini adalah menyangkut masalah unsur subjektif penyidik ya. Apakah dia belum yakin, takutnya begitu ditahan nanti kembali P19 berkali-kali. Nah, saya tidak tahu pertimbangan ini, tapi sebagai mantan penyidik dan yang pernah Pak Beni, mengalami jadi menurut hal Anda seharusnya seperti kalau mau itu. ditahan itu ditahan pada saat ditetapkan tersangka begitu, langsung ditahan, harusnya begitu? Begini, ditetapkan tersangka satu urusan, tetapi kembali koordinasi dengan jaksa harus intensif, dan ketika jaksa sudah berpendapat cukup Pak, sudah lengkap, barulah kemudian ditahan. Jadi ini sekali lagi ini bagaimana koordinasi dengan kejaksaan tentunya penting sekali, karena yang nanti harus bertanggung jawab untuk beradu argumentasi, adu pembuktian di pengadilan itu jaksa, bukan penyidik. Jadi kalau jaksa masih ragu, masih dinilai belum lengkap, pasti akan dikembalikan. Oleh sebab itu, kalau saran kami dipercepat prosesnya untuk segera melengkapi surat petunjuk jaksa, dikoordinasikan, kalau memang sudah lampu hijau P21 tahan. Ya, Pak Sehingga Beni, berkas tapi kalau segera tidak dikirim. ditahan sekarang, ini nanti resikonya timbul nih, seperti kemudian Firly yang keberadaannya tidak diketahui, tidak datang ketika dipanggil. Ini kan mungkin penyidik juga kesulitan kemudian akhirnya mendapatkan bukti tambahan, Pak Beni. Nah, ini kalau menurut saya penyidik nggak boleh lepas. Pasti ada tim yang surveillance, tim yang terus memantau pergerakannya kemana dan sebagainya. Itu hal yang biasa oleh seorang penyidik. Jadi nggak ada istilah nggak tahu kemana, itu nggak ada. Nah, soal debat antar penasihat hukum, nah itu urusan mereka lah. Tapi saya yakini bahwa penyidik tahu. Oke, baik. Lalu kemudian pertanyaan, kenapa kok bisa hilang kontak begitu ya? Kita akan bahas itu saja. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.